Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Wali Silatul Mustafa rahimakumullah. Segenap para habib, para kiai, para ulama, para umara, kaum muslimin dan muslimat, khusus kepada sahibul maulid Sayyidil Am Al-Habib Alwi bin Mukhdar wa akhihi Al-Habib Salim mata'anallah bituli hayatihi ma'asyarifah. Mudah-mudahan keluarga besar dari sulalah Sayyidil Jad Al-Habib Mukhdar bin Syuhu Bakar Allah berikan barakah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga para orang tua kita yang hadir di tengah kita. Hadirin, sudah cukup banyak yang kita dengarkan dari satu kata demi kata, dari kalimat demi kalimat menasihati kita tentang apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang hendaknya kita laksanakan dan apa yang seharusnya pun juga kita tinggalkan. Perkumpulan semacam ini perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang naungan dari Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya diturunkan. Perkumpulan semacam ini harus lahir ghiratul islamiyah. Perkumpulan semacam ini harus melahirkan semangat-semangat keislaman, semangat-semangat kemuhammadiyaan, mendidik kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tidak dipungkiri lagi kita hidup di akhir zaman saat ini. Fitnah yang dahsyat silih berganti, tidak berganti hari demi hari, terus menopang hadir di tengah kehidupan kita fitnah akhir zaman ini. Maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisanul ulama, lisanul ilim, lisannya para ulama, lisannya pemangku ilmu telah menggaungkan suara bagaimana apa yang harus dilakukan dengan keadaan-keadaan yang saat ini. Hadirin, kalau kita yakin betul tertanam di dalam hati kita hingga masuk ke dalam sanubari kita, lalu mendarah daging dalam tubuh kita, tentang keimanan kita kepada Allah, tentang keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, maka dengarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Kita ini berharap menjadi orang-orang yang berhasil, berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Kita berharap menang di dunia, menang juga nanti di akhirat. Maka Allah sudah sebutkan rumusnya, falladzina amanu bihi. Adapun orang-orang yang menang adalah memiliki 4 karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama adalah beriman kepada Nabi Muhammad, meyakini Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat inilah pengamalan dari ayat ini yang harus kita lakukan. Hadirin, kita ini mukmin, beriman kepada Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Hadirin, kita yang berada di Indonesia memang terhempas fitnah yang dahsyat di negeri kita ini. Agama kita kena fitnah, perekonomian negara kita kena fitnah, budaya negara kita kena fitnah. Namun ada fitnah yang teramat dahsyat yang menghempas kehidupan umat manusia saat ini, yaitu ikhwanana fil Gaza Palestina, adalah saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Hadirin, sekarang ini kita ditampakkan hari demi hari tidak berganti, sudah 30 hari lebih lamanya
Hari berganti demi hari kecuali handphone kita, informasi yang sampai kepada kita, berapa banyak umat Nabi Muhammad terhempas nyawanya hilang secara zalim dengan keadaan-keadaan yang semacam itu. Fala taskutu ya umat Muhammad, maka keadaan semacam itu jangan diam. Mereka saudara kita jauh lebih mulia dari kita. Hadirin, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan membaca biografi Nabi Muhammad. Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan kumpul bersama, nikmat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengganggu kita, bahkan kita diberikan penghormatan demi penghormatan, kehormatan yang luar biasa. Namun saudara kita di Gaza, Palestina merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menumpahkannya darahnya, melepaskan nyawanya. Maka kita tidak boleh diam dengan hal-hal yang semacam itu. Dan sungguh rasa tertawa kita dan tersenyum kita dalam keadaan yang semacam ini akan dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang akan dihinakan oleh Zionis. Mereka mempertahankan masjid daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita selalu berkata, nahnu muhibbina bin nabi, kami ini pecinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita belum dituntut untuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ikhwanana fi Gaza, Palestina telah membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad hanya untuk mempertahankan Masjid Aqsa, zikrayat, yaitu tapak tilas daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, dengan mimbar yang mulia ini saya mengajak kepada antum semuanya, la taskutu fa innakum mas'ulun indallah wa indar rasul. Jangan diam, kalian akan nanti diminta pertanggungjawaban di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.000 nyawa telah hilang, 4.000 lebih diantaranya anak-anak kita yang sudah tidak lagi menjumpai masa depan mereka. Tadi malam saya dikirimin video anak kecil usia 3, 4 atau 5 tahun, kedua kakinya sudah terputus namun tidak menguraikan air mata. Hadirin, kenapa mereka dididik untuk tumpahkan nyawanya, terputusnya jasadnya hanya untuk membuktikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya bakhtuhum, banggalah dan beruntunglah orang-orang Gaza, Palestina yang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam min aba wal ummahat qad rafa'u aswatahum, berapa banyak di antara mereka para ayah dan para ibu telah mengangkat suaranya dengan berkata, ainal mu'minina wa ainal muslimin. Di mana orang-orang beriman? Di mana orang-orang yang menyatakan Tuhanuna Rabbuna wahid wan nabiyuna wahid? Di mana orang-orang yang berkata Tuhan kita satu Allah? Di mana orang-orang yang berkata Nabi kita satu Muhammad? Lalu bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita saat ini? Kamin doana, berapa banyak sudah doa-doa kita yang kita hantarkan untuk saudara kita di Gaza, Palestina? Berapa banyak sudah air mata yang kita teteskan untuk kemenangan saudara kita di Gaza, Palestina? Berapa banyak sudah sujud kita yang kita hantarkan kepada Allah untuk kemenangan saudara kita di Gaza, Palestina? Berapa banyak harta kita yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita Gaza, Palestina? Beruntung mereka semuanya. Mengulang kembali para pecinta Nabi Muhammad yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sekarang saat ini mereka buktikan. Hadirin, dahulu ketika kami membaca sebuah riwayat tentang orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, ketika seorang sahabat yang dahulunya masih kufar, ketika diminta persaksian setelah menyaksikan Raja Romawi dengan pasukannya, lalu Raja Persia dengan pasukannya, seorang yang bernama Urwa bin Mas'ud berkata, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Ini seorang sahabat Nabi berkata, aku sudah lihat Romawi rajanya beserta pasukannya, aku juga sudah lihat Persia beserta pasukannya. Demi Allah, aku belum lihat seorang pasukan terhadap pemimpinnya mencintai yang luar biasa seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi tidak segan-segan untuk daripada menumpahkan darah mereka, mengorbankan jasad mereka untuk cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang luar biasa. Hadirin,
Mereka orang-orang yang hebat. Semisal kisah yang disampaikan, semisal Sayyidina Bilal bin Rabah, semisal Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ataukah bahkan seorang pemuda, anak muda yang masih kecil, umur belasan tahun, berangkat ke peperangan Badar, hadir di peperangan Badar, pulang dari perang Badar, kedua tangan dan kakinya terputus, di bawah jasadnya dalam keadaan yang masih hidup, ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhadapan di hadapan Nabi Muhammad tersenyum lalu mengatakan bawa pulang ke rumahnya. Lalu dibawa jasad yang masih hidup, kedua tangan dan kakinya sudah terputus, seorang sahabat dari sahabat Nabi Muhammad. Ketika disampaikan di rumah ayahnya, jasad yang masih hidup diletakkan di hadapan rumah ayahnya, diketok pintu rumah ayahnya. Keluar ayahnya dari rumahnya menyaksikan anaknya yang kedua tangannya telah terputus dan kakinya. Tidak berapa lama Rasulullah lewat bersama sahabatnya. Rasulullah menatap kepada ayahnya dengan penatapan kenabian, pandangan dan penglihatan kerasulan. Maka seketika itu sahabat ini berkata kepada anaknya dengan kedua tangan yang terputus, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbaituka fi misli hadzal yaum ya bunai." Aku didik engkau untuk seperti hari ini wahai anakku. Kedua tangan dan kakimu terputus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kalimat itu telah digaungkan oleh saudara kita di Gaza. Mereka mendidik anak-anak mereka, terputus tangannya, terputus kakinya, terputus lehernya untuk membela daripada Masjidil Aqsa, peninggalan di antara peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini para ulama telah mengangkat suara mendukung secara langsung dan tidak langsung terhadap agresi Zionis kepada Palestina, haram hukumnya. Ini fatwa telah dikeluarkan oleh para ulama Indonesia. Fatabayyanu wahdharu wa qumu minan naumikum dhab, secara batin. Wahai hadirin, sudah keluar ini fatwa, maka bangunlah kalian semuanya dari kesadaran, angkat tangan kalian, doakan saudara kita, lantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk kemenangan mereka semuanya. Wala tabkhar, jangan sekali-sekali melepehkan, jangan lalai di dalam Gaza hadirin, jangan lalai di dalam Gaza. Sesungguhnya Gaza adalah Ardul Anbiya, Gaza adalah peninggalan para nabi, dan tertinggi adalah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perkumpulan mulia ini saya mengajak, mengukik, mengetuk, menoleh kepada kalian semuanya untuk membuka mata batin kalian, untuk membuka mata zahir kalian, untuk sadar, jangan diam dengan apa yang akan terjadi. Dan saat inilah kita sudah sadari bahwasanya propaganda musuh Islam yang puluhan tahun dinaungkan, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, yang saat ini mereka sendiri ingkari hadirin. Berapa banyak kita ingin membantu mereka semuanya ditutup di perbatasan Jarul Gaza. Mereka hendak membunuh secara maksa. Ini genosida hadirin, pembunuhan secara massal. Tidak diizinkan makanan diantarkan, tidak diizinkan minuman diantarkan. Lalu mereka mengatakan hendaknya hak asasi manusia diangkat. Pemahaman semacam apa? Maka sudah saatnya ini hadirin, kita sadar boikot apapun yang datang dari mereka semuanya hadirin. Bukan hanya makanannya, bukan hanya produknya, namun semua yang hadir dari mereka semuanya tinggalkan produk mereka, baik produk makanan mereka, produk yang datang dari mereka, bahkan produk pemahaman mereka, produk budaya mereka, tinggalkan semuanya dan kembalilah kepada produknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada saudara kita Gaza Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada saudara kita Gaza Palestina. Allahumma ansur muslimin wa ikhwanana fil Gaza Palestina. Allahumma arhamhum, irhamna wa irhamhum. Ya Allah, terima orang-orang yang wafat di antara saudara kami sebagai syuhada. Sembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Pertemukan orang-orang yang terpisah di antara mereka. Angkat dan berikan kemenangan ya Allah. A'zim ilaihim bil istiglalan. Muliakan mereka dengan kemenangan, muliakan mereka dengan kemerdekaan ya Rabbal alamin. Wa dammir a'dahum tadbira, dan hancurkan musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya ya Rabbal alamin. Wa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, amin ya Allah, amin. Ya hayyu ya qayyum, nas'aluka bika wa binabiyyika wa bi azumatil aqsa an tansur ikhwanana al-muslimina fil Gaza. Ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha menentukan kemuliaan-Mu, kemuliaan Nabi-Mu, kemuliaan Gaza. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Gaza Palestina. Muliakan mereka semuanya, terima dengan kemuliaan,
berikan kepada mereka janji surga Firdausil A'la. Ya Allah, jadikan seluruh umat Islam terketuk hatinya untuk bersuara. Jadikan seluruh umat Islam terketuk hatinya untuk bersikap. Jadikan seluruh umat Islam terketuk hatinya untuk membantu. Ya Allah, ketuk hati para pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, ketuk hati para pemimpin-pemimpin Islam untuk melirik kepada Gaza, Palestina, untuk memberikan pertolongan dan bantuan. Ya Allah, ikhwanan al-muslimina fil Indonesia, saudara kami di Indonesia telah menampakkan kepeduliannya kepada Gaza, Palestina. Fala tas'alna min ba'di hadzal yawm, maka jangan tuntut kami ya Allah di hari penghakiman nanti kelak. Ya Allah, ikhwanan al-muslimina fi Indonesia, saudara kami di Indonesia telah membuktikan bersuara terhadap Gaza, maka jangan kau tuntut kami ya Allah dengan tangan yang terputus dari saudara kami Gaza, Palestina, dengan leher yang terputus, dengan nyawa yang terbilang. Jangan kau tuntut kami dengan itu semuanya. Irhamna warhamhum, irhamna warhamhum, irhamna warhamhum. Ya Allah, sayangi kami dan sayangi Gaza, Palestina. Sayangi kami dan sayangi Gaza, Palestina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berbahagia di dunia dan utamakan kepada saudara kami Gaza, Palestina pun juga kebahagiaan di akhirat. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa ilaika tuglan wa la haula wa la quwata illa bika ya rabbal alamin. Ya Allah, ini harapan kaum muslimin. Ya Allah, ini harapan kaum muslimin. Ya Allah, sebagaimana engkau turunkan para malaikat di perang Badar, maka turunkan juga para malaikat di Gaza. Ya Allah, sebagaimana engkau turunkan para malaikatmu untuk membantu sahabat-sahabat yang mencintai nabimu di perang Badar, maka turunkan juga para malaikat di Gaza untuk membantu para pecinta dan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, wa ya Akramal Akramin, wa ya Rahimal Masakin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.